Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Damar. Desa tersebut dikenal dengan keindahan alamnya yang mempesona. Namun, di balik itu, ada sebuah cerita kelam yang turun-temurun diwariskan oleh para tetua desa. Cerita ini selalu menjadi topik yang menakutkan bagi para penduduk, terutama ketika malam tiba dan angin malam berdesir di antara pepohonan rimbun. Damar, seperti kebanyakan pemuda desa lainnya, telah mendengar kisah tersebut sejak kecil. Namun, ia selalu meremehkan cerita yang menurutnya hanya mitos belaka. Bagaimana mungkin sebuah golok, senjata yang biasa digunakan untuk bertani atau berburu, bisa memiliki kekuatan untuk membunuh naga? Semua itu terdengar sangat tidak masuk akal. Namun, malam itu, segalanya akan berubah. Cerita dimulai ratusan tahun yang lalu, ketika desa tersebut masih baru berdiri. Pada masa itu, gunung yang kini dikenal dengan nama Gunung Damar, tempat tinggal naga besar yang ditakuti oleh semua penduduk sekitar. Naga itu, yang dikenal dengan sebutan naga wulung, memiliki tubuh besar dengan sisik hitam berkilauan dan mata yang menyala merah. Setiap kali naga wulung muncul, desa akan dilanda kekacauan. Hewan-hewan ternak hilang, tanaman rusak, dan bahkan beberapa penduduk hilang tanpa jejak. Tak seorang pun berani keluar malam karena takut menjadi korban selanjutnya. Pada suatu malam, ketika naga wulung kembali muncul dengan kemarahan yang membara, seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal sebagai anak petani sederhana, memutuskan untuk berhadapan dengan makhluk menakutkan itu. Raka bukanlah seorang pendekar terlatih, namun dia memiliki tekad yang kuat untuk melindungi desanya. Dengan keberanian yang tidak terkalahkan, dia mengambil golok warisan keluarganya yang terbuat dari besi hitam, sebuah golok yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa. Menurut cerita yang didengar Raka dari sang kakek, golok itu adalah peninggalan seorang pahlawan kuno yang dipercaya memiliki kekuatan magis yang mampu menaklukkan kekuatan jahat. Meskipun Raka tidak sepenuhnya percaya dengan kisah tersebut, ia tahu bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melawan naga wulung. Pada malam itu, di bawah cahaya bulan yang temaram, Raka berjalan menuju hutan lebat yang menjadi tempat persembunyian naga wulung. Langkahnya penuh keraguan, namun semangatnya untuk melindungi desa dan orang-orang yang ia cintai lebih besar dari ketakutannya. Ia menggenggam erat golok tersebut, merasa sedikit tenang meskipun ada perasaan aneh yang mulai menguasai dirinya. Hutan yang biasanya tenang kini terasa berbeda. Suasana sepi dan angin malam yang dingin terasa menyusup ke dalam tulang. Raka merasa seolah-olah ada mata yang mengawasinya dari balik pepohonan. Suara-suara aneh terdengar dari kejauhan, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di antara dedaunan. Ketika Raka semakin dalam memasuki hutan, tiba-tiba ia merasa tubuhnya menjadi sangat berat, seolah ada kekuatan yang menariknya menuju sebuah tempat yang sangat gelap. Di depannya, sebuah gua besar muncul, mulutnya terbuka lebar seperti menunggu kedatangannya. Hawa yang keluar dari gua itu dingin dan berbau busuk, seolah mengundang kengerian yang lebih besar. Dengan hati yang berdebar, Raka melangkah masuk ke dalam gua. Begitu ia memasuki ruang gelap itu, suara gemuruh terdengar, dan sesosok makhluk besar yang menjulang dengan mata merah menyala muncul di hadapannya. Naga wulung, dengan tubuhnya yang sangat besar, berdiri dengan mengerikan di hadapan Raka. "Aku telah menunggumu, pemuda." Suara naga itu bergema dalam gua, suara yang sangat dalam dan menakutkan. Raka memegangi golok dengan erat. Perasaan takut memenuhi hatinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah pertarungannya. "Aku datang untuk melindungi desaku," katanya dengan suara yang gemetar. Naga wulung tertawa keras, membuat batu-batu di sekitar gua bergetar. "Melindungi desa? Hahaha, kau hanya seorang anak muda yang tak tahu apa-apa. Aku adalah penguasa hutan ini, dan tak ada yang bisa mengalahkanku." Raka menarik napas panjang. "Aku tak peduli seberapa kuat kau. Aku akan mengalahkanmu, meskipun aku hanya memiliki golok ini." Golok yang terbuat dari besi hitam itu seolah bersinar dalam genggaman tangan Raka. Tanpa memberi kesempatan kepada naga untuk melanjutkan ancamannya, Raka melompat ke depan dengan cepat dan memotongkan golok ke arah leher naga.
Tiba-tiba, suara keras terdengar, dan tubuh Raka terlempar ke belakang, jatuh ke tanah. Golok itu, yang sebelumnya tampak biasa saja, kini bersinar dengan cahaya merah, dan ada aura yang kuat mengelilinginya. Naga Wulung terhuyung, merasa ada sesuatu yang menghalangi kekuatannya. Tak seperti sebelumnya, serangan Raka ternyata memberikan luka yang sangat dalam pada tubuhnya. Darah hitam yang kental mengalir dari tubuh naga, dan suara mengerikan keluar dari mulut naga itu, menyuarakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Tidak, mungkin, ini. Naga Wulung berseru dengan suara yang penuh keputusasaan. Ia berusaha menggerakkan sayapnya, namun semakin lama semakin lemah. Dan akhirnya tubuh raksasa itu runtuh ke tanah dengan suara gemuruh yang memekakan telinga. Golok yang digunakan oleh Raka telah berhasil menaklukkan naga itu, tetapi bukan tanpa harga. Raka merasakan tubuhnya mulai lelah dan terkulai lemas. Sebelum ia sempat menyadari sepenuhnya, segala sesuatu di sekelilingnya mulai menjadi gelap. Namun, dalam kegelapan itu, ia bisa mendengar suara naga yang gemetar, berbicara dengan suara yang sangat lirih, hampir seperti sebuah bisikan terakhir. Golok itu bukan hanya milikmu. Golok itu akan terus mencari pemilik berikutnya. Sebelum semuanya benar-benar gelap, Raka jatuh tak sadarkan diri. Ketika ia terbangun, ia sudah berada kembali di desa, dengan golok di tangannya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Golok itu terasa lebih berat, dan ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada kekuatan besar yang mengikatnya. Saat ia melangkah pulang, tidak ada yang tahu, bahkan Raka sendiri, bahwa golok tersebut tidak akan pernah berhenti mencari tuannya yang baru, dan bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Golok pembunuh naga telah kembali ke dunia, dan misteri tentang kekuatan magisnya masih hidup dalam cerita rakyat. Namun, kisah itu belum berakhir. Pada saat yang tepat, golok itu akan kembali menemukan pemilik berikutnya. Dan siapa yang tahu, apakah Raka akan menjadi bagian dari cerita tersebut untuk selamanya? Atau apakah sosok lain akan datang untuk mengambil alih takdir yang telah dituliskan? Tahun demi tahun berlalu setelah peristiwa itu. Namun kisah tentang Raka dan golok pembunuh naga tetap menjadi legenda yang dihormati dan dihargai di desa kecil tersebut. Penduduk desa sering berkumpul di malam hari, bercerita tentang Raka, sang pahlawan yang telah mengalahkan naga Wulung dengan golok misteriusnya. Namun, meskipun golok itu telah kembali ke tangan orang yang tidak tahu apa-apa, sebuah perasaan aneh menyelimuti desa. Ada bisikan tentang golok yang tidak pernah benar-benar tenang, yang terus mengintai siapa saja yang bisa menjadi pemiliknya berikutnya. Suatu malam, saat angin malam berdesir lembut dan bulan menggantung di langit, seorang pemuda bernama Arif datang ke desa itu. Arif, seorang perantau yang baru saja kembali dari perjalanan panjang, mendengar kisah golok pembunuh naga dari seorang pedagang tua yang dia temui di perjalanan. Kisah tersebut menarik perhatiannya. Penasaran akan kebenarannya, Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang golok itu dan apa yang sebenarnya terjadi pada naga Wulung. Saat ia tiba di desa, ia bertemu dengan penduduk yang masih sangat ingat dengan kisah lama tentang Raka dan golok tersebut. Mereka menceritakan kisahnya dengan penuh kekaguman dan sedikit ketakutan. Golok itu bukan hanya senjata biasa, kata seorang tetua desa, sambil menatap Arif dengan tatapan penuh misteri. Golok itu membawa takdir, Arif. Takdir yang tidak bisa dihindari, dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Arif, yang pada awalnya hanya menganggapnya sebagai dongeng, mulai merasa ada sesuatu yang aneh tentang desa ini. Suasana malam yang penuh dengan bisikan angin dan suara hutan seolah-olah menyimpan rahasia besar. Tanpa ia sadari, hatinya mulai dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Di tengah malam yang sunyi, Arif memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang golok itu. Ia menemui seorang pria tua yang tinggal di ujung desa, yang dikenal sebagai penjaga cerita dan sejarah desa. Pria tua itu, yang bernama Pak Jaya, adalah orang yang paling tahu tentang sejarah desa dan juga misteri golok pembunuh naga. Arif duduk bersama Pak Jaya di ruang kecil yang dipenuhi dengan buku-buku tua dan benda-benda bersejarah. Pak Jaya mengangkat tatapan matanya yang keruh dan berkata, "Kau ingin tahu tentang golok itu, ya? Golok yang telah mengubah banyak nasib, golok yang tak pernah benar-benar hilang."
Arif mengangguk, menantikan penjelasan lebih lanjut. Pak Jaya mulai bercerita dengan suara yang parau. Golok itu terbuat dari besi hitam, dan sudah lama dikenal oleh para leluhur sebagai senjata sakti. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tetapi menurut cerita, golok itu adalah senjata yang diciptakan oleh seorang pandai besi legendaris yang bekerja di bawah perintah seorang raja kuno. Raja itu menginginkan senjata yang cukup kuat untuk melawan naga, dan pandai besi tersebut menciptakan golok dengan kekuatan magis yang luar biasa. Pak Jaya berhenti sejenak, menatap Arif dengan serius. Namun, kekuatan golok itu tak hanya untuk membunuh naga. Golok itu memiliki daya tarik yang kuat terhadap mereka yang merasa kekosongan dalam hidup mereka. Mereka yang memiliki keberanian dan ambisi. Mereka yang merasa takdir besar menanti mereka. Golok itu akan memilih pemiliknya, Arif. Dan ketika memilih, golok itu tidak akan melepaskan pemiliknya sampai tugasnya selesai. Arif terdiam, mencoba mencerna cerita yang baru saja didengarnya. Tugasnya selesai? Apa maksudmu? Tanyanya. Pak Jaya menghela napas panjang. Golok itu hanya akan menyerah pada pemilik yang mampu memenuhi takdirnya. Takdir yang besar, yang mengarah pada pertarungan dengan makhluk yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari naga wulung. Naga itu hanyalah permulaan. Arif merasa bulu kuduknya meremang mendengar kata-kata Pak Jaya. Apakah artinya golok itu akan memilihku? Tanyanya, suara sedikit gemetar. Pak Jaya tersenyum pahit. Itu tidak bisa kau pilih, Arif. Golok itu akan memilihmu jika memang waktunya telah tiba. Tapi ingat, saat golok itu memilihmu, kau akan dibawa pada sebuah perjalanan yang tak bisa kamu hindari. Kekuatan yang terkandung dalam golok itu akan membawamu lebih jauh ke dalam dunia yang lebih gelap, tempat makhluk-makhluk jahat bersembunyi. Malam semakin larut, dan Arif merasa perasaan aneh itu semakin menguasai dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tapi seolah ada kekuatan yang mendorongnya untuk memegang golok itu. Setelah meninggalkan rumah Pak Jaya, ia berjalan ke hutan kecil di luar desa, tempat yang disebut-sebut sebagai lokasi terakhir Raka bertemu dengan naga wulung. Ketika ia sampai di sana, angin berhembus kencang, dan suasana terasa sangat berat. Di bawah cahaya bulan yang redup, Arif melihat sebuah benda tergeletak di tanah. Sebuah golok dengan bilah hitam yang berkilau, hampir menyatu dengan kegelapan malam. Tanpa sadar, tangan Arif terulur dan meraih golok itu. Begitu ia memegangnya, sebuah getaran aneh menyusupi tubuhnya. Rasanya seperti ada kekuatan besar yang mengalir melalui tubuhnya, membuatnya terperangah. Hatinya berdebar kencang, dan dalam sekejap, ingatannya kembali ke cerita Pak Jaya. Golok itu memilih pemiliknya. Namun, saat Arif memegangi golok itu, sebuah suara yang sangat dalam dan menggema terdengar di telinganya. Suara yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Pemilik baru, takdirmu telah dimulai. Bersiaplah. Arif terkejut, tetapi ia tidak bisa melepaskan golok itu. Golok itu seolah mengikatnya dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Sejak malam itu, hidup Arif tidak akan pernah sama lagi. Ia tidak tahu persis apa yang menanti di depannya, tetapi satu hal yang pasti, golok itu telah memilihnya, dan ia tidak akan bisa mundur. Bertambah gelap, dan sebuah perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang akan membawa Arif jauh lebih dalam ke dalam misteri yang melibatkan makhluk-makhluk kuno dan kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Golok pembunuh naga kini berada di tangannya, dan ia harus siap untuk menghadapi takdir yang menanti. Namun, apakah ia akan menjadi pahlawan yang ditunggu-tunggu? Atau justru ia akan terperangkap dalam permainan golok yang tak bisa dihentikan, yang terus menguji pemiliknya hingga akhir zaman? Arif berdiri dengan gemetar di tengah hutan. Tangan yang memegang golok itu terasa berat, seperti ada sesuatu yang tak terlihat menariknya ke dalam kedalaman takdir yang gelap. Suara angin berdesir di sekitar tubuhnya, membawa bau tanah basah yang kental, dan dedaunan bergesekan satu sama lain, seolah mengingatkannya akan sesuatu yang jauh lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada yang bisa ia bayangkan. Dengan langkah tertatih, Arif akhirnya menarik golok itu dari tanah. Ia merasa seperti ada kekuatan yang menariknya, memaksa langkahnya untuk mengikuti jalur takdir yang tidak bisa ia hindari. Di tangan kirinya,
Golok itu terasa semakin berat. Tetapi entah kenapa, setiap langkah yang ia ambil semakin terasa penuh dengan tujuan. Golok itu seperti menjadi bagian dari dirinya. Tidak bisa dilepaskan, tidak bisa diabaikan. Ada perasaan asing di dalam dirinya. Rasa penasaran, ketakutan, dan sekaligus sebuah dorongan yang kuat untuk terus melangkah. Ia tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Namun, sebuah suara dalam hatinya berbisik. Takdirmu sudah dimulai, Arif. Setelah beberapa saat berjalan, Arif mendapati dirinya berada di pinggir sebuah jurang dalam hutan yang sangat gelap. Di bawah sana, ada sebuah lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal. Beberapa kali ia merasakan ada sesuatu yang bergerak di antara kabut tersebut. Sesuatu yang seolah sedang mengamatinya. Suasana ini sangat asing dan penuh dengan aura yang menakutkan. Seolah dunia ini bukanlah tempat manusia biasa. Namun, di tengah ketegangan itu, ada suara lain yang semakin jelas terdengar di telinga Arif. Suara langkah kaki yang berat. Arif menoleh cepat. Dan di hadapannya berdiri sebuah sosok tinggi besar dengan tubuh diselimuti oleh bayangan gelap. Sosok itu perlahan mendekat. Dan Arif merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Seseorang telah datang. Suara itu terdengar dalam, serak, seakan berasal dari kedalaman bumi. Pemilik golok pembunuh naga datang lebih cepat dari yang kuperkirakan. Arif terpana. Ia berusaha mengingat setiap kata yang diucapkan oleh Pak Jaya dan penduduk desa tentang golok tersebut. Sejauh ini, ia hanya tahu bahwa golok itu membawa takdir besar bagi pemiliknya. Tetapi tidak pernah dijelaskan apa yang akan terjadi ketika seseorang benar-benar mengambilnya. Siapa kamu? Arif bertanya dengan suara gemetar. Mencoba menenangkan diri meskipun tubuhnya terasa lemah. Sosok besar itu muncul sepenuhnya dari dalam kabut, dan Arif bisa melihat bahwa itu adalah makhluk yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan daripada naga yang ia dengar dalam cerita. Matanya yang berwarna merah menyala memancarkan kebencian yang mendalam. Tubuhnya tertutup oleh kulit bersisik, namun kulit itu tampak tidak seperti kulit naga biasa. Kulitnya berkilau gelap seperti batu hitam. Aku adalah penjaga. Suara itu bergema. Penjaga golok ini. Kekuatanmu telah dibangkitkan. Arif, kau telah memilih untuk berjalan di jalur yang tidak bisa ditarik mundur. Arif merasa seolah ada kekuatan yang mengikatnya pada tempat itu. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa lari. Semua yang ia pelajari dalam hidupnya, tentang keberanian, tentang takdir, seakan terhanyut oleh kehadiran makhluk ini. Namun, entah mengapa, hatinya terasa lebih tenang saat golok di tangannya bergetar dengan sendirinya. Seperti ada ikatan antara dirinya dan makhluk ini yang lebih dalam dari sekadar rasa takut. Penjaga? Tanya Arif, berusaha mengumpulkan keberaniannya. Kenapa kamu mengatakan bahwa saya telah memilih untuk berjalan di jalur ini? Saya tidak memilih apa-apa. Saya hanya mengambil golok ini. Penjaga itu tertawa. Suara tawanya seperti gemuruh petir. Golok itu tidak akan pernah memilih sembarangan. Ia tahu siapa yang memiliki kekuatan untuk menanggung takdirnya. Dan kamu, Arif, memiliki takdir yang sangat besar. Takdir yang besar? Takdir apa yang kamu maksud? Arif bertanya, perasaan bingung semakin menyelimuti dirinya. Sekarang kau telah memilih jalan ini, jawab penjaga itu dengan tegas. Takdirmu adalah untuk menghadapi ancaman yang lebih besar dari naga yang pernah kau dengar. Naga wulung hanyalah awal dari sebuah rencana yang lebih gelap. Ada kekuatan lain yang bangkit, jauh lebih kuno, lebih kuat, dan lebih jahat daripada apapun yang bisa kau bayangkan. Golok ini, yang kamu pegang, adalah satu-satunya senjata yang bisa menghadapinya. Tetapi untuk itu, kau harus siap mengorbankan lebih dari sekadar nyawamu. Arif merasakan ketegangan yang luar biasa di dalam dadanya. Saya tidak mengerti, katanya dengan suara yang hampir berbisik. Saya hanya ingin hidup dengan damai. Mengapa saya yang harus melakukannya? Mengapa golok ini memilih saya? Penjaga itu mendekat, dan di matanya yang merah menyala, Arif melihat sebuah kedalaman yang tak terukur. Karena kau adalah keturunan mereka yang dulu, mereka yang pertama kali menempa golok ini. Keturunan yang akan menjadi pemegang takdirnya. Kekuatan itu tidak akan berhenti mencarimu sampai kau berhasil menuntaskan misimu.
Dengan suara berat, penjaga itu berkata, "Di tempat yang lebih jauh, di tengah gunung yang terlupakan, ada sebuah kekuatan jahat yang sedang bangkit. Para pemimpin dunia gelap telah lama menunggu saat ini. Golok ini adalah satu-satunya yang bisa menghentikan kebangkitan mereka. Dan hanya dengan mengalahkan mereka, baru kau bisa mengakhiri kutukan ini." Arif merasa kepalanya berputar mendengar kata-kata itu. Ia tidak siap untuk ini. Dia tidak pernah meminta untuk terlibat dalam sebuah takdir yang begitu besar. Namun, saat matanya menatap golok itu, sebuah perasaan kuat dan tak terbendung merasuki dirinya. Golok itu bukan sekadar benda. Ia adalah bagian dari takdir yang kini menyatu dengan dirinya. Tidak ada jalan kembali, suara penjaga itu terdengar lebih dekat. Kalau kau ingin bertahan hidup, kau harus menghadapinya. Takdir itu telah dimulai. Golok ini akan membawamu ke tempat yang jauh lebih berbahaya, dan kau harus siap dengan apa yang akan kau temui. Dengan hati yang penuh keraguan, namun tidak bisa mundur, Arif menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, keputusan yang ia buat malam ini akan membawanya pada sebuah perjalanan yang penuh dengan kegelapan dan ancaman yang tak terbayangkan. Namun, ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang menuntutnya untuk bertindak. Saat penjaga itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan Arif yang berdiri di tepi jurang, Arif tahu satu hal pasti, perjalanan yang ia mulai tidak akan pernah sama lagi. Golok pembunuh naga telah membawanya ke dalam perjalanan yang tidak bisa ditarik mundur. Takdir itu kini berada di tangannya, dan ia harus siap untuk apapun yang akan datang. Setelah pertemuan dengan penjaga di dalam hutan yang gelap dan kabut yang mencekam, Arif merasa seperti terjebak dalam lingkaran takdir yang tak bisa ia hindari. Ia sudah memegang golok itu, dan semakin lama ia merasa golok tersebut semakin menyatu dengan dirinya, hampir seperti bagian dari tubuhnya yang tak terpisahkan. Namun, ia juga merasa ada sesuatu yang mengancam di luar sana, sebuah kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih mengerikan daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Saat matahari mulai terbit, Arif meninggalkan hutan yang kini terasa lebih angker dari sebelumnya. Ia tahu, takdirnya membawanya ke tempat yang jauh lebih berbahaya, tempat di mana para pemimpin dunia gelap menunggu untuk bangkit. Ia harus menemui mereka. Itu adalah satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan dunia dari kehancuran. Langkah Arif menuju Gunung Damar, gunung yang jauh di luar desa, tempat naga wulung pernah hidup dan mati. Gunung itu, yang dulunya penuh dengan cerita dan legenda, kini menjadi simbol dari ancaman yang semakin nyata. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang mencoba untuk menaklukkan gunung tersebut, tetapi tidak ada yang kembali. Gunung itu telah menjadi tempat yang terlarang, tempat di mana kabut tebal menutupi segala hal, menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam. Namun, bagi Arif, gunung ini adalah tujuan terakhirnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Jika ia gagal, semua yang ia kenal, desanya, orang-orang yang ia cintai, bahkan kehidupan yang ia hargai, akan terancam oleh kekuatan yang sedang bangkit. Perjalanan ke Gunung Damar penuh dengan rintangan dan ketakutan yang semakin besar. Setiap malam, Arif merasa semakin dekat dengan kegelapan yang mengintai. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di angin malam, suara yang seolah-olah berasal dari jurang yang dalam dan tak terjangkau. Beberapa kali, ia merasa seolah-olah ada makhluk yang mengikutinya, meskipun saat ia berbalik, tidak ada apa-apa. Namun, golok yang ia pegang seolah memberinya kekuatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada dorongan yang tak bisa ia hindari, sebuah ikatan tak terlihat antara dirinya dan golok itu, yang semakin kuat seiring berjalannya waktu. Meskipun ketakutan menyelimuti hatinya, Arif tahu bahwa ia harus terus maju. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya Arif tiba di kaki Gunung Damar. Kabut tebal menyelimuti seluruh area, dan udara terasa semakin berat. Tanah di sekitar gunung itu tampak kering dan tandus, seperti dunia yang tidak pernah disinari oleh matahari. Setiap langkah yang diambil Arif terasa semakin sulit, seolah gunung itu mencoba menahannya. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, ia terus melangkah, bertekad untuk menyelesaikan misinya. Di tengah perjalanan,
Tiba-tiba Arif merasakan getaran kuat dari golok yang ia pegang. Suara gemuruh terdengar di sekitar gunung, dan kabut semakin tebal. Sesosok makhluk besar muncul dari dalam kabut. Makhluk dengan bentuk yang mengerikan dan tubuh yang tertutup oleh kulit bersisik hitam. Makhluk itu memiliki mata yang berkilau merah, dan suara gemuruh keluar dari mulutnya, seperti suara gunung yang meletus. Arif tahu, ini adalah ujian pertama yang harus ia hadapi, makhluk yang datang dari kegelapan, penjaga terakhir yang harus ia kalahkan. Dengan tangan yang gemetar, ia mengangkat goloknya. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya," katanya. Suaranya tegas meskipun hati kecilnya bergetar. Makhluk itu tertawa dengan suara menggelegar. "Kau masih terlalu lemah untuk menghadapi kami, Arif. Golok itu hanya alat, dan kau hanyalah seorang anak manusia yang tak mengerti apa yang kau hadapi." Namun, Arif merasa ada kekuatan yang datang dari golok tersebut. Seolah golok itu sendiri yang mengarahkan tangannya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah maju dan menyerang. Setiap ayunan golok terasa penuh dengan kekuatan, seolah energi dari golok itu mengalir langsung ke tubuhnya. Meskipun makhluk itu berusaha menghindar dan membalas serangan dengan kekuatan yang luar biasa, Arif merasa semakin yakin bahwa golok itu bukan hanya sebuah senjata, tetapi juga sebuah kunci untuk mengalahkan kegelapan yang mengancam dunia. Setelah pertarungan yang sengit dan penuh dengan kebingungan, Arif akhirnya berhasil melukai makhluk itu dengan goloknya. Darah hitam mengalir dari luka yang dalam, dan makhluk itu mengeluarkan suara kesakitan yang menggema di seluruh gunung. Dengan sekuat tenaga, Arif mengangkat goloknya untuk memberikan pukulan terakhir. "Tak ada tempat bagi kegelapan untuk tumbuh," katanya, sebelum golok itu menghantam makhluk itu dengan keras. Makhluk itu terkulai, dan kabut yang menyelimuti gunung itu mulai menghilang, seolah dunia mulai bernafas kembali. Namun, Arif tahu bahwa ini baru permulaan. Kegelapan yang lebih besar masih menanti di puncak gunung. Setelah makhluk itu jatuh, Arif melanjutkan perjalanannya menuju puncak Gunung Damar. Ia tahu, semakin tinggi ia mendaki, semakin besar ancaman yang harus dihadapinya. Begitu ia sampai di puncak gunung, ia disambut oleh pemandangan yang menakutkan. Di sana, berdiri sebuah kuil kuno, dihiasi dengan ukiran-ukiran yang menggambarkan kisah-kisah para naga dan makhluk-makhluk jahat yang terperangkap dalam waktu. Namun, di balik ukiran itu, Arif merasa ada sesuatu yang mengawasinya, sesuatu yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah ia hadapi. Di dalam kuil, ia bertemu dengan sosok yang sangat dikenalnya, seorang pria tua yang tampak seperti salah satu penjaga dunia. Mata pria itu berkilau seperti batu permata, dan senyumnya penuh dengan kebijaksanaan serta kegelapan yang tak terbendung. "Kau akhirnya sampai di sini, Arif," kata pria itu dengan suara dalam, seolah mengetahui segalanya. "Golok itu telah memilihmu, dan sekarang saatnya untuk menghadapinya. Namun, pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah kau siap untuk mengorbankan semuanya untuk menghentikan kebangkitan yang lebih besar?" Arif tidak tahu apa yang harus dijawab. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak memiliki pilihan lain. Dunia ini, orang-orang yang ia cintai, dan segala yang ada di sekitarnya, semua itu tergantung pada keberhasilannya. Dengan golok yang terangkat tinggi, Arif menghadap ke arah kegelapan yang menanti. Takdirnya telah dimulai, dan kini ia harus siap untuk melawan kekuatan yang bahkan lebih besar daripada naga itu sendiri. Namun, satu pertanyaan tetap mengiang di benaknya. Akankah ia berhasil mengalahkan kegelapan ini, atau akankah dunia tenggelam dalam bayang-bayang yang tak pernah bisa dilawan? Takdirnya, seperti golok itu, tak akan pernah lepas.